Haleluya, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, pagi hari ini tanggal 26 Januari 2025. Waktu berjalan terus sampai akhirnya kita di minggu yang terakhir di bulan Januari 2025. Bukti nyata kita sudah disertai Tuhan selama hari yang ke-26 ini di bulan yang pertama di tahun yang baru 2025. Minggu depan kita sudah memasuki di bulan yang kedua. Mari kita hari Minggu ini semua datang beribadah kepada Tuhan. Persembahkan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Karena Tuhan sudah melakukan yang terbaik dalam kehidupan kita. Cintanya Yesus luar biasa. Kasihnya dahsyat, kita dipelihara sama Tuhan bersama saya. Sampai kapanpun tidak bisa saya membalas cintanya Tuhan. Tapi ini bisa saya kerjakan Tuhan. Semua karena kasih-Mu aku diselamatkan. Apa yang harus kubuat Tuhan untuk membalas kasih-Mu? Kuserahkan hidupku di dalam tangan-Mu. Sesuai dengan pujian yang saya sampaikan, tetap saya mau menyanyikan lagu yang atas kemurahan Tuhan saya karang sendiri. Saya senang lagu ini. Menjadi komitmen buat kita bersama. Supaya hidup kita yang satu kali lagi ini, sekali ini. Supaya kita tidak hidup menurut diri sendiri, tapi untuk memuliakan Tuhan. Oh Tuhan, karena dosaku Engkau mati bagiku. Apa yang harus kubuat untuk balas kasih-Mu? Ku serahkan seluruh hidupku untuk melayani-Mu Tuhan. Pakailah hidupku Tuhan Yesus untuk kemuliaan-Mu. Bukan oleh usahaku hidupku diselamatkan, bukan oleh kebaikanku, tapi oleh rahmat-Mu. Amin, haleluya. Ku serahkan seluruh hidupku untuk melayani-Mu Tuhan. Pakailah hidupku Tuhan Yesus untuk kemuliaan-Mu. Bukan oleh usahaku hidupku diselamatkan, bukan oleh kebaikanku, tapi oleh rahmat-Mu. Ku serahkan seluruh hidupku untuk melayani-Mu Tuhan. Pakailah hidupku Tuhan Yesus untuk kemuliaan-Mu. Ajarlah aku ya Tuhan mengerti rencana-Mu. Bentuklah hidupku Tuhan Yesus seturut kehendak-Mu. Amin. Ku serahkan seluruh hidupku untuk melayani-Mu Tuhan. Pakailah hidupku Tuhan Yesus untuk kemuliaan-Mu. Dalam Roma 12 ayat yang pertama demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudaraku, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi
Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Itulah Tuhan Yesus Kristus, Bapakku, cinta Engkau, Tuhan Yesus, Juru Selamatku. Sucikan mulutku Bapa, pikiran dan hatiku. Pagi hari ini, Minggu kami datang kepada Tuhan. Kami menyembah sujud kepadamu. Kami haus laparkan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan Yesus, ampuni semua dosaku. Tuhan Yesus, Juru Selamatku. Dalam nama Yesus, berfirman Bapa, pagi ini minggu yang indah, minggu yang terakhir di bulan Januari ini. Kalau kami semua anak-anak dipelihara sama Tuhan dari hari demi hari, minggu demi minggu, sampai di minggu yang terakhir di bulan Januari 2025. Ini anugerah Tuhan. Berfirman ya Bapa, kami siap untuk bacakan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus, yang sudah memelihara kita dari hari sampai detik ini. Ini anugerah Tuhan. Biar kita mau setia sama Tuhan. Sesuai firman Tuhan dalam Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudaraku, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Itu adalah ibadah yang sejati. Ibadah yang sejati artinya di mana kita mempersembahkan hidup kita untuk Tuhan. Itu berkenan sama Tuhan, tubuh, jiwa, roh. Supaya kita tidak menuruti keinginan daging kita, tidak mengikuti egois kita, tidak ikuti manusia, tapi ikuti Tuhan Yesus. Kalau kita taat kepada firman Tuhan, itu disebut ibadah yang sejati. Amin. Puji nama Tuhan Yesus. Mari kita lanjutkan firman Tuhan setiap pagi di hari Minggu yang indah ini. Minggu yang terakhir di bulan Januari 2025. Minggu depan sudah bulan Februari. Minggu yang pertama di bulan Februari, berarti waktu begitu cepat Bapak Ibu ya. Rasanya masih baru kita di 1 Januari 2025. Tapi sekarang sudah berjalan 26 hari. Minggu depan sudah bukan Januari lagi. Minggu depan kita sama-sama masuk di bulan yang kedua, bulan Februari. Itu mari kita semakin dewasa dengan Tuhan. Semakin cinta Tuhan Yesus. Hidup di dalam ketaatan mencari perkenanan Tuhan. Amin. Mari kembali kepada firman Tuhan rutin tiap pagi. Saya baca perjanjian lama, nanti malam perjanjian baru. Kita mau baca 1 Raja 11 pasal 17. 1 Raja pasal 17 ayat 1 sampai 6. Perikopnya di situ dikatakan Elia di tepi sungai Kerit. Dan saya tulis di situ karena Elia melakukan taat kepada firman Tuhan. Mari kita mau senantiasa menjadi anak Tuhan yang taat, bukan menjadi anak Tuhan yang bandel. Bukan Kristen-Kristenan, tapi Kristen tenanan yang hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Saya membaca. Lalu berkata Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau ku katakan. Coba nih saudara ya. Elia sampai punya otoritas dari Tuhan. Kalau dia berkata tidak akan ada embun atau hujan pada tahun ini, itu pasti terjadi. Kecuali kalau Elia mengatakan ada hujan, ada embun, berarti
Tuhan begitu baik sayang kepada Elia, mendengar setiap doa permohonan Elia. Karena Elia begitu intim dengan Tuhan. Elia begitu akrab dengan Tuhan. Elia menjadi hamba Tuhan yang setia dan taat. Bukan seperti kita seringkali tidak taat kepada firman Tuhan. Buktinya, mari kita baca. Bukti ketaatan kita kepada Tuhan. Doa kita akan dijawab sama Tuhan. Ini bukti. Mari kita baca. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya. Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Coba ini. Tuhan memerintahkan kepada Elia supaya berangkat belajar untuk nyampe ke tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Ayat 4. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung pun gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Coba ini sudah. Ya, kuasa Tuhan yang dahsyat. Kirim ya kepada Elia makanan dan minuman. Makanan ini dia berupa burung gagak, saudara. Ini burung, saya mau baca nih, untuk memberikan engkau burung-burung gagak, saudara. Burung gagak ini keempat ya. Burung gagak diperintahkan sama Tuhan. Ayat kelima. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Ayat 6 yang terakhir. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Coba nih saudara. Kuasa Tuhan yang dahsyat. Ya, setiap kita rindu untuk menikmati kebesaran Tuhan. Rindu untuk mengalami kuasa Tuhan. Rindu Tuhan perintahkan berkat. Coba nih saudara. Digenapi. Ya. Dan Elia menikmati berkat Tuhan. Dikatakan di sini burung-burung gagak telah kuperintahkan kata Tuhan untuk memberi makanan engkau di sana. Ayat kelima, lalu ia pergi melakukan seperti firman Tuhan. Ini pentingnya kita sebagai anak Tuhan harus belajar taat. Bapak Ibu, sejauh mana ketaatan kita kepada Tuhan? Seringkali kita bandel, malah ngatur Tuhan. Nggak bisa Bapak, takut sama Tuhan. Ya, kita belajar hormat sama Tuhan, cinta Tuhan yang sungguh-sungguh. Karena itulah kita diciptakan sama Tuhan. Nanti di surga, kalau saya di surga, wah Bapak Ibu, pasti banyak kejutan dari Tuhan. Melihat tempat ini, tempat begitu banyak. Bumi aja begitu indah ciptaan Tuhan. Apalagi surga tentang tata hala. Lalu mari kita berbondong-bondong. Ya, hari ini hari Minggu, harinya Tuhan, kita mencari Tuhan. Lebih berjumpa dengan Tuhan. Dan di dalam ketaatan kepada firman Tuhan seperti Elia. Elia begitu taat. Ayat yang kelima, lalu ia pergi. Ia melakukan seperti firman Tuhan. Coba. Jadi tidak melanggar dia firman Tuhan. Tapi harus hidup taat. Jadi ketaatan akan firman Tuhan, di situ mujizat terjadi. Oleh itu mari melalui firman-firman selalu kita dengar. Melalui firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari memiliki sifat taat kepada Tuhan. Takut kita kepada Tuhan. Melaksanakan seluruh perintah Tuhan, tidak boleh banyak berdebat. Firman Allah bukan untuk diperdebatkan, tapi firman Allah kita imani dan berlaku kuasa firman Tuhan, dan kita melakukannya kehendak Tuhan. Di situ kita akan berkenan kepada Tuhan. Oleh itu mari melalui firman Tuhan pada pagi ini, kuasa Tuhan dirasakan. Tolong kita serahkan semua pergumulan kita, serahkan semua persoalan kita kepada Tuhan, karena Dia sanggup melakukan perkara besar. Seperti dalam Filipi pasal 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu dengan segala kekayaan, kehormatan, kemuliaan Bapa di surga. Karena Tuhan kita besar dan dahsyat. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Biar kita hidup yang penting, hidup berkenan sama Tuhan. Ku serahkan seluruh hidupku untuk melayani-Mu Tuhan. Pakailah hidupku Tuhan Yesus untuk kemuliaan-Mu. Saya ulang dari bait pertama, bait 2, bait ketiga. Oh Tuhan, karena dosaku Engkau mati bagiku. Apa yang harus ku buat untuk balas kasih-Mu? Ku serahkan seluruh hidupku untuk melayani-Mu Tuhan. Pakailah hidupku Tuhan Yesus untuk kemuliaan-Mu. Haleluya. Bukan oleh usahaku hidupku diselamatkan, bukan oleh kebaikan
tapi oleh rahmat-Mu. Amin, haleluya. Ku serahkan seluruh hidupku untuk melayani-Mu Tuhan. Pakailah hidupku Tuhan Yesus untuk kemuliaan-Mu. Bait ketiga, ajarlah aku ya Tuhan mengerti rencana-Mu. Bentuklah hidupku Tuhan Yesus seturut kehendak-Mu. Amin, haleluya. Ku serahkan seluruh hidupku untuk melayani-Mu Tuhan. Pakailah hidupku Tuhan Yesus untuk kemuliaan-Mu. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Amin, haleluya. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari berjahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi. Selamat kita beribadah hari Minggu. Kita mencari Tuhan dan berjumpa dengan Tuhan. Berjumpa dengan Tuhan berarti kita terima mujizat dan keselamatan. Biar kita serahkan hidup kita dalam tangan Tuhan, untuk terus maju melalui pekerjaan Tuhan. Pakai hidupku ini ya Tuhan Yesus untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus berkati kita semua. Immanuel. Amin. Puji Tuhan.